Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan antara Manchester United melawan Newcastle United di kompetisi Premier League pekan ke-19 ya. MU versus NU. Nah, menarik ini karena ini pertandingan antar dua klub yang apa ya, cukup berbeda situasinya. Kalau kita lihat Manchester United situasinya sudah sangat terjerembab ya, bahkan sudah dekat dengan degradasi. Nah, zona degradasi ini sangat berbahaya bagi klub sebesar Manchester United. Sedangkan untuk Newcastle situasinya sekarang lagi bagus-bagusnya secara performa. Karena sekarang berada di peringkat 7 klasemen sementara Liga Inggris. Gimana ya kalau kita lihat tiap pekan pertandingan di Premier League, menurutku siapapun lawannya pasti akan sulit bagi Manchester United. Karena sampai saat ini para pemain ini masih belum bisa memaksimalkan skema dari Ruben Amorim, dan Ruben Amorim juga tidak memiliki kedalaman skuad yang bagus. Ada aja masalahnya. Nah, sekarang yang pertama kita akan mencoba memprediksi siapa pemain yang akan menjadi starter di laga dini hari nanti. Untuk penjaga gawang, nah sebetulnya untuk penjaga gawang ini akan sulit ya, mengingat tidak ada perubahan ya. Kalau nggak Onana ya Bayindir, tapi tetap yang akan menjadi pilihan utama ya Andre Onana gitu loh. Jadi mau nggak mau ya sejelek-jeleknya Andre Onana, dia tetap akan menjadi kiper utama gitu loh. Ini kita sedikit membicarakan hal yang di luar prediksi ini ya. Tim pencari bakat penjaga gawang Manchester United sekarang itu sudah dipecat. Aku lupa siapa namanya. Mungkin ini imbas dari performa yang jelek dari Andre Onana dan Altay Bayindir gitu loh. Kayaknya manajemen juga udah muak gitu loh. Ini sopo sih golek kiper gak jelas kok ngene iki cuk. Akhirnya yang keladinya itu ketemu dan langsung dipecat. Kayaknya gara-gara Andre Onana dan Altay Bayindir yang performanya naik turun gitu loh. Bahkan lebih banyak turunnya gitu loh. Ya semoga nanti ada pengganti baru yang lebih baik lah. Tapi untuk sekarang kita balik lagi ke prediksi starting 11. Kiper tetap Andre Onana. Terus untuk lini pertahanan dimulai dari back tengah kanan sepertinya Nosser Mazraoui yang akan menjadi starter. Terus di back tengah kemungkinan Matthijs de Ligt ya, karena Matthijs de Ligt kayaknya cederanya sudah selesai deh. Semoga Matthijs de Ligt yang tampil sebagai starter. Lalu untuk back tengah kiri ada Lisandro Martinez. Pilihan tidak banyak, maka dari itu yang menjadi starter ya pemain itu saja gitu. Selanjutnya kalau kita lihat di lini tengah, nah, dimulai dari wingback kanan tetap Amad Diallo yang harusnya mengisi posisi tersebut. Lalu di wingback kiri ada Diogo Dalot. Nah, yang jadi masalah adalah duet di gelandang tengah. Karena kita tidak akan melihat Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte di laga kali ini. Ya, Bruno Fernandes kemarin sudah kartu merah dan Manuel Ugarte akumulasi kartu kuning. Jadi kemungkinan duet di lini tengah akan diisi oleh kayaknya Casemiro dan Christian Eriksen yang mengisi posisi tersebut. Selanjutnya kalau kita lihat di lini serang, sebetulnya lebih sulit lagi di lini serang ini teman-teman. Mengingat siapa pemain yang akan mengisi posisi tersebut. Nggak ada pemain lagi. Maksudku Mason Mount cedera. Ya Bruno tidak bisa tampil. Amad Diallo ditarik lebih ke tengah sebagai wingback. Terus siapa? Yang tersedia ya cuman Zigze sama Højlund. Kalau Ruben Amorim mau memasukkan Alejandro Garnacho ya nggak apa-apa. Tapi kalau kurang ya terpaksa harus melibatkan Marcus Rashford gitu loh. Ini benar-benar situasi yang sulit bagi Ruben Amorim menurutku ya. Tapi kalau tidak ada pilihan lain ya mau nggak mau harus melibatkan Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho karena tidak ada pilihan lain. Kobe Maino nggak bisa sih ditaruh di situ, nggak bisa dia terlalu ke depan nggak bisa. Bukan posisi aslinya gitu. Ini sudah bukan waktunya coba-coba lagi ya. Maka dari itu mungkin opsi terburuknya ya untuk di lini serang ya di sisi kanan ada Alejandro Garnacho, di sisi kiri ada Marcus Rashford, dan striker utama kita ada Rasmus Højlund. Mungkin itu yang akan menjadi posisi ideal ya. Tapi
kita nggak tahu lagi ya kalau misalkan Ruben Amorim tetap tidak melibatkan Marcus Rashford di laga dini hari nanti. Berarti ya ada Alejandro Garnacho di sisi kanan, di sisi kiri ada Joshua Zirkzee. Itu. Terus untuk striker utamanya tetap Rasmus Højlund. Ini benar-benar sulit teman-teman. Bahkan dengan komposisi pemain yang ada untuk saat ini, peluang untuk memenangkan melawan Newcastle ini akan sangat sulit gitu loh. Peluangnya itu ada, tapi tentu akan sangat sulit. Karena kalau kita melihat 5 pertandingan terakhir masing-masing tim, sebetulnya bagi Manchester United ini juga bukan hasil yang bagus gitu loh. 3 kali meraih kekalahan secara beruntun di setiap kompetisi dan hanya 2 meraih kemenangan. Ini bukan rentetan hasil yang bagus ya, terutama di 3 pertandingan terakhir, karena 3 pertemuan ini pun nanti akan menentukan motivasi, semangat, moral para pemain dalam memenangkan pertandingan di dini hari nanti. Sedangkan kalau kita melihat Newcastle di 5 pertandingan terakhir, ya 4 pertandingan beruntun itu meraih kemenangan gitu loh, dan hanya 1 kekalahan. Ini tentu sangat berbeda jauh dengan Manchester United. Karena kalau kita lihat dari sisi Newcastle ya, ini berarti lagi bagus-bagusnya secara motivasi, secara moral, secara kepercayaan diri itu lagi sangat bagus. Dan secara sistem ya Newcastle sudah lebih matang lah dibandingkan Manchester United. Dan yang terakhir, kalau kita lihat catatan secara head to head antara Manchester United melawan Newcastle, ini kan dari 5 pertemuan Manchester United hanya meraih 2 kali kemenangan, sedangkan 3 kemenangan lainnya ya diraih oleh Newcastle gitu loh. Otomatis ini bukan tim yang mudah ditaklukkan oleh Manchester United. Apalagi kalau sekarang kita melihat berdasarkan komposisi pemain dari Newcastle yang di bawah asuhan Eddie Howe ini, musim ini juga lagi ngeri-ngerinya gitu loh, terutama di lini tengah ya. Di lini tengah ini kalau kita lihat Bruno Guimaraes ya, pemain asal Brasil ini ya, ini visinya ini luar biasa bagus pemain ini sebagai gelandang tengah ini luar biasa bagus. Sedangkan gelandang lain kayak Joelinton, nah ini fisiknya juga gila. Joelinton ini fisiknya ngeri nih, kayak badak asli nih. Terus Sandro Tonali ini juga patut diperhitungkan. Dan untuk lini serang Newcastle, nah, terutama Alexander Isak ini, nah, ngeri ini bisa-bisa hat-trick ini ngelawan Manchester United. Isak ini parah sih, ini benar-benar apa ya, bukan lawan yang mudah bagi Manchester United. Melihat performa dari para pemain Newcastle ini yang harus diwaspadai dan juga lagi bagus-bagusnya. Sedangkan di sisi Manchester United ini kayak apa ya, masih di tahap kebingungan gitu loh. Masih di tahap belum bisa mencerna pola permainan yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim. Dan itu terlihat jelas. Sekalinya bagus, ya tidak bisa konsisten. Itulah yang sering terjadi di Manchester United. Memang permasalahan utamanya itu berada di para pemain. Mayoritas itu para pemain masih belum bisa mengimplementasikan skema yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim. Ya apa ya? Ya tetap jadi masalah yang besar, karena kalau pelatih kita harus bisa kayak gini, tapi pemainnya tidak bisa menerapkan. Ya gimana? Tetap hasilnya tidak akan memuaskan ketika menjalani setiap pertandingan gitu loh. Dan mau nggak mau ya nanti di bulan Januari dan di bursa transfer musim panas besok harus ada perombakan total. Harus ada penjualan besar-besaran para pemain yang sudah tidak bisa mendeliver kemampuannya dengan baik. Pemain-pemain yang sudah mentok tidak bisa berkembang lagi, tidak bisa menunjukkan progresnya lagi. Dan harus ada regenerasi pemain-pemain baru yang lebih bagus secara kualitas dan bisa diproyeksikan untuk jangka panjang. Kembali lagi ke pertandingan dini hari nanti, menurutku situasinya akan sulit. Aku tidak bisa berekspektasi kemenangan ya di laga dini hari nanti. Kalau menang, alhamdulillah. Untuk hasil seri itu menurutku hasil yang sudah sangat bagus bisa didapatkan oleh Manchester United. 2 sama atau 1 sama itu menurutku sangat realistis ya, mengingat
keadaan Manchester United yang masih mengkhawatirkan dan masih diterjang badai seperti yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Mungkin 2 sama atau 1 sama, kalau misalkan menang tipis alhamdulillah. Nah, kalau dari teman-teman ada opini lain atau ada prediksi-prediksi lain siapa yang lebih layak menjadi starter di laga dini hari nanti, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.